Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, berani hidup, berani berjuang. Balik lagi ke channel Kusudi. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat dan diberikan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kali ini saya akan membuat celestial di wall panel atau senjata perang gitu ya, atau mungkin alat kerja untuk penjualan 3D wall panel, yaitu berupa media brosur. Jadi mungkin saat ini kita banyak menggunakan sarana promosi untuk online. Jadi mungkin juga di masyarakat kita masih butuh promosi melalui offline-nya. Jadi tidak boleh juga ditinggalkan gitu ya. Dan saya kali ini akan membuat tutorial atau contoh membuat desain brosur sekaligus sampai dengan hasil cetaknya nanti. Oke, saksikan dulu video ini sampai tuntas dan jangan di skip. Oke guys, kali ini saya akan membuat contoh desain brosur 3D wall panel sebagai alat menjual produk saya, yaitu 3D wall panel. Brosur itu juga sangat penting ya. Jadi walaupun kita banyak atau saat ini sering atau sudah banyak yang melakukan melalui online atau promosi melalui online gitu ya, tapi kadang offline juga nggak boleh ditinggalkan karena di masyarakat kita masih banyak juga yang perlu melihat secara langsung gitu contoh-contoh produk melalui brosur. Dan ini saya membuat brosur menggunakan aplikasi atau software desain, yaitu Photoshop dan CorelDRAW. Jadi brosur ini nanti akan setelah didesain saya akan cetak, dan hasilnya seperti apa nanti kita saksikan terus ya guys. Ya, ini adalah contoh-contoh 3D wall panel yang sudah dipasang di dinding gitu ya. Ini saya mencoba mengambil beberapa contoh 3D wall panel, dan saya akan coba membuat contoh cara membuat desain brosur 3D wall panel sebagai alat kerja atau alat penjualan kita. Ini coba kita klik salah satunya ya. Iya, ini dia salah satunya yang akan kita coba ambil. Ini juga. Nah, sebelum itu kita akan membuat lebih bagus foto-foto tersebut gitu ya, dan biar kelihatan lebih menarik, karena speknya biasanya rendah. Kita akan mempercantik dan membuat tinggi resolusinya dengan menggunakan software Photoshop ya. Coba kita open with ya. Kita menggunakan ada Photoshop. Ya, ini dia tampilan Photoshop. Nah, ini dia contoh gambar yang kita akan coba percantik itu atau lebih jelas dan bikin menarik itu. Saya coba menggunakan image
tool image, kemudian adjustment, dan ya hanya ini aja yang akan kita pakai tool-toolnya ya. Contoh ya, kita coba buat kontrasnya gitu. Nah, di sini ada dua item, brightness dan kontras gitu ya. Ini bisa kalau kita perjelas, kalau kita geser, kita klik, kita tahan, terus kita, nah kalau kita mau terangkan seperti ini ya. Nah, ini agak gelap gitu ya. Oke, ini cukup mungkin 12 saja ya. Dan di kontrasnya ini juga biar lebih menarik, itu tergantung selera ya. Maunya seperti apa, mau lebih gelap, lebih flat, atau lebih terang gitu ya. Itu tergantung selera teman-teman. Ya, oke, sekarang kita cukup ini aja, brightness dan kontrasnya kita oke. Misalkan gitu ya, ada yang kurang gelap gitu, nah kita bisa juga balik lagi ke image, adjustment, kemudian nah di sini ada level, curve, dan apa ini vibrance ya. Di sini coba kita pakai level. Ya, ini level kita bisa buat gelapin ya. Nah, kalau kita mungkin mau agak gelap gitu, itu bisa. Nah, ini untuk balancingnya di sini. Kita mau lebih terang atau lebih gelap, tapi tidak meninggalkan foto aslinya gitu, biar tetap kelihatan lebih menarik. Ya, ini contoh aja ya, guys. Ini seperti apa levelnya. Oke, misalkan ini, terus kita cuma memakai beberapa item aja, tool-tool yang di Photoshop. Nah, di sini ada color balance ya, color balance. Nah, ini ada midtones ya, ini ada midtones. Ini warnanya ya, warnanya kalau kita klik ya, kalau kita membuat agak biru, ini bisa agak biru gitu ya. Kalau kita membuat agak merah, kemerahan ya bisa kemerahan gitu ya. Oke, terus ada magentanya, warna magenta ya, agak ngeping sedikit gitu guys. Dan sini ada hijau, greennya, dan di sini ada yellownya. Kalau kita mau rubah-rubah gitu ya, biar kelihatan menarik. Nah, ini tergantung selera teman-teman ya. Oke, sekarang mungkin kita color balance-nya tadi ya, shadow-nya belum ya. Ini juga bisa kita mainkan gitu, biar lebih kelihatan menarik gitu ya. Ini tetap ada cyan, magenta, yellow gitu. Di sini ada highlights-nya, jadi kecerahan ya, lebih terang cyan-nya, atau mau lebih kemerahannya lebih terang gitu ya. Nah, di sini semua ada di color balance. Jadi itu salah satu trik ketika kita membuat gambar terus atau dari JPEG gitu ya, file JPEG, tapi kita mau membuat lebih menarik lagi warnanya biar lebih kontras dan hidup gitu. Jadi kita memakai aplikasi Photoshop. Dan setelah udah selesai semuanya, ini baru kita nanti tinggal di save, file save. Kita save as atau kita save saya juga nggak masalah gitu ya. Saya rasa itu ya, ini salah satu contoh aja. Atau mungkin ini kita mau
ambil foto atau gambar yang kedua gitu, coba kita klik dan kita tarik ke software Photoshopnya. Ya, ini seperti ini ya jadinya. Ini gambar yang lain ya, coba kita buat. Saya membuat contoh seperti yang tadi ya, di image kita klik ya, keluar adjustment, kemudian ya ini kontrasnya keluar lagi, kita klik gitu ya. Nah, yang tadi seperti kita saksikan, ini bisa dirubah-rubah gitu ya, gelap ya, ini terang ya. Cukup ini saja salah satunya untuk membuat foto itu lebih kelihatan hidup gitu ya. Nah, hanya kalau begini kan agak pucat ya. Ya, ini agak gelap, jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita dan selera masing-masing gitu ya. Ini juga kita klik yang ini, kita vibrance dan apa ini ya, saturation ya. Ya ini agak pudar ya. Kalau kita geser ke kiri, nah kalau kita geser ke kanan dia lebih terang, lebih menyala ya. Ya itu semua tergantung kebutuhan dan selera teman-teman sekalian ya. Saya rasa itu ya, saya tidak bisa menjelaskan detail gitu ya. Mungkin banyak di channel lain yang bisa menjelaskan tentang membuat desain melalui atau memakai Photoshop yang lebih lengkap. Saya hanya mencontohkan garis besarnya cara membuat desain brosur 3D wall panel, yaitu salah satunya dengan menggunakan Photoshop dan CorelDRAW nanti ya. Ya, ini beberapa contoh motif 3D wall panel yang akan kita masukkan ke dalam brosur. Jadi bila mana ada customer yang akan membeli atau memesan 3D wall panel, kita siapkan beberapa motif pilihan. Dan ini seperti tadi, kita akan mempercantik dulu gambar-gambar 3D wall panel ini di dalam software Photoshop ya. Ya, ini sudah tampil di software Photoshop. Ini juga seperti yang tadi kita lakukan, bahwa untuk mempercantik atau memperjelas motif ini, biasanya kan ini warna putih sekali ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ketika dicetak dalam brosur itu masih terlihat dengan jelas motif 3D wall panel. Jadi seperti tadi kita melalui image, adjustment, terus kita pakai brightness dan kontras. Nah, kita atur ulang lagi kecerahannya seperti apa, kontrasnya seperti apa gitu ya. Nah, ini brightnessnya kita gelapkan biar lebih jelas gitu ya. Nah, jadi setiap gambar yang akan kita masukkan ke dalam media brosur itu harus kita edit dulu ya
biar kelihatan lebih menarik gitu. Ya, ini lebih kelihatan jelas ya. Iya. Oke. Kalau kita masih membutuhkan kegelapan atau mau lebih terangkan lagi, ya di sini ada level lagi seperti tadi. Kita mau lebih terang atau kita mau lebih gelap lagi, ada di sini. Ya, saya rasa itu ya pemakaian software Photoshop untuk lebih menarik dalam membuat gambar-gambarnya, biar seperti terkesan nyata gitu ya, apa yang ada di brosur maupun apa nanti ketika dilihat realnya. Saya rasa cukup ya untuk software atau penggunaan software Photoshop untuk desain brosur. Sekarang kita akan beralih ke software desain, yaitu menggunakan Corel Draw. Ini kita tutup dulu ya. Oke, ini saya sudah membuka software Corel Draw X7 ya. Ini kita lihat medianya ukuran A4 ya. Oke, sebelum itu, karena kita mau mencetak atau membuat brosur A4, maka tentu saja media yang akan kita gunakan kertasnya berukuran A4 juga untuk desainnya ya. Setelah sudah menggunakan kertas A4, baru kita mengklik yaitu rectangle ya, atau kotak ini. Setelah kita klik ya, kita tahan baru dilepas kliknya ya. Oke, setelah kita membuat kotak dengan ukuran A4, maka kita balik lagi ke folder yang tadi, yaitu gambar ini ya. Kita copy kita paste ke Corel Draw nya ya. Jadi seperti ini ya. Setelah itu kita baru bisa edit mau bentuknya atau desainnya seperti apa. Sebelumnya kita harus membuat konsep dulu ya, bagaimana brosur itu bisa menarik perhatian ketika dilihat. Terus komposisi warna, ruang, bentuknya harus diperhitungkan juga ya. Bagaimana penampilannya nanti seperti apa, itu harus dipikirkan terlebih dahulu, dibuat konsepnya, baru kita tinggal eksekusi. Oke, ini gambar aslinya ya. Kita akan edit, dan ini saya nggak mau pakai lampu ya. Ini lampu, kap lampu dari atas plafon ini sepertinya. Nah, ini kita akan buang menggunakan shape tool ya. Yang ini ya.
Ini pakai Shape Tool. Setelah itu kita klik dulu fotonya atau gambarnya, kita sesuaikan sampai di mana editingnya gitu ya, sampai di mana kita potongnya gitu ya. Kita ngikutin garis kotak yang tadi kita buat yang berukuran A4 ya. Terus ini kita potong juga ya, cukup di sini ya. Ini kenapa saya sisakan sedikit gitu, karena nanti akan ada gambar lagi yang akan kita taruh di depannya ya. Ya, ini cara memotong atau mengedit gambar menggunakan CorelDRAW dengan Shape Tool ya. Saya rasa teman-teman bisa lah ya, mudah sekali bukan? Sehingga motong saja gitu ya dengan Shape Tool. Ini saya akan menambahkan gambar ya, yang tadi sudah saya edit di Photoshop. Kita Ctrl V dulu ya. Ini dia yang akan kita buat ilustrasi di depan brosur ya. Ini halaman depannya. Ya, ini kita akan edit juga seperti gambar yang tadi ya. Kita paskan dulu ya. Ini kita akan edit ya. Ya, ini kita klik di sini untuk menambah titik atau poin. Kita plus di sini. Kemudian ini kita klik, kita kasih convert to curve ya, menggunakan convert to curve. Jadi dia akan seperti ini ya. Ini mulai, nah ini membuat lengkungan ya, membuat lengkungan menggunakan convert to curve tadi. Andai kata lingkungannya kurang turun atau kurang banyak, kurang cembung gitu ya, ini kita bisa tarik lagi ke atas, atau kurang turun gitu, atau seperti ini bisa ya. Nah seperti gitu. Ini hanya sekedar contoh ya, sekedar contoh, dan saya sudah membuat hasil jadinya ya. Ini saya nggak teruskan sampai tuntas karena membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi saya cuma memberikan garis besar saja untuk membuat cekungan atau bulatan seperti ini. Kita cuma tinggal tarik-tarik aja ya. Saya rasa mudah ya. Ya, seperti itu. Dan di bawahnya juga begitu, sama. Andai kata kita butuh, ini kan masih lurus-lurus ya. Kalau kita titik, kita klik titiknya, kita tahan, kita bawa ke atas gitu ya. Kita lepas. Nah, kalau kita mau membutuhkan cekungan lembut kayak seperti tadi di atas, kita klik dulu di gambar, terus di garis ini, baru kita ke convert to curve ya. Jadi kita tarik, dia ada timbul dua anak panah ya. Tinggal kita mau geser kemana. Ya, saya rasa seperti itu ya, cara membuat cekungan untuk media atau gambar ya.
Ya, ini jadinya seperti ini ya, saya buat lengkungan yang tadi. Dan ini ada gambar juga di bawahnya. Dan warna emas ini saya buat dari, ya kalau kita geser gini dia nggak menyatu ya. Ini hanya outline saja. Coba kita balikan dengan Ctrl Z ya. Jadi kalau membuat seperti ini sama dengan, saya kasih contoh ya. Ya, dengan menggunakan freehand tool. Ya, freehand tool. Contoh kita membuat seperti ini gitu ya. Kita klik, terus kita sambungkan ya. Setelah sudah ini, kita misalkan kita kasih warna orange. Nah, untuk cembungnya seperti tadi ya, kita klik dulu di tengah, kita convert to curve ya, dia akan keluar tanda panah, baru kita tarik ke depan ya. Nah, itu tergantung kita ya mau cembungnya seperti apa gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah jadi. Kemudian saya harus, ini ada space kosong di bawah ya. Ini akan saya kasih ilustrasi batik ya. Batik, kemudian nanti ada logo, berikut dengan nomor telepon, dan tagline-nya ada di sini ya. Ini cover depannya ya sudah jadi ya. Ini saya buat logo, berikut dengan nomor telepon gitu ya. Addressnya seperti apa. Ini ada motif batik, dan di sini saya kasih tagline-nya yaitu Indonesia 3D Wall Panel Art. Ya. Ini untuk membuat font atau tulisan, ini kita pakai text tool ya. Text tool saya kasih contoh aja. Ini text tool. Sekarang kita misalkan ketik Indonesia gitu ya. Lihat nggak ya? Kita zoom dulu ya. Ya, Indonesia. Ya, ini Indonesia tulisannya. Nah, di sini ada macam-macam font ya. Kalau kita klik di ini ya, ini akan keluar. Ini kita pakai, coba namanya fontnya Banggotik ya, Banggotik ya. Jadi seperti ini. Tadi kalau sebelumnya hurufnya pakai Arial ya, kalau diganti Banggotik akan jadi seperti ini gitu ya. Misalkan kalau dia warna gold gitu, kita tinggal cari aja. Kalau kita mau kasih warna gold, kita tinggal cari di susunan warna ini ya. Misalkan kita mau kasih orange misalkan ya. Kalau kita mau ada ini terkesan bayangan gitu, jadi kita bisa copy aja, copy, Ctrl C dan Ctrl V ya. Ini kalau kita geser, dia akan menjadi dua tuh ya. Nah, sebagai bayangan di belakang orange, nah yang depan kita kasih warna hitam ya, biar lebih kelihatan ya. Seperti ini kira-kira gitu ya teman-teman ya. Ini contoh aja yang bisa kita buat. Ini kita hapus dulu.
Oke, ini seperti ini. Nah, ini untuk halaman depannya ya. Kita nanti akan membuat halaman belakang brosurnya, yaitu macam-macam motif pilihan 3D wall panel. Jadi customer atau klien bisa melihat dan memilih ya motif-motif apa yang akan dipakai gitu ya. Ya, ini untuk halaman belakang brosur ya. Jadi saya mengambil gambar sebagai background agak gelap untuk background belakangnya. Berarti karena wall panelnya kan warna putih ya, jadi biar matching gitu ya. Ya, saya akan masukkan motif-motif wall panelnya ya. Ya, ini motif-motif wall panel ya. Kalau kita coba perjelas ya, kita zoom ya. Ya, ini motif-motifnya seperti ini ya. Jadi kontras ya, karena wall panelnya berwarna putih, maka backgroundnya saya buat agak gelap ya, tapi tetap dengan ilustrasi wall panel. Dan ini saya sudah kasih nama ya. Ya, kita contoh, ini ada floral ya. Oke, ini di sebelah kanannya masih kosong ya. Ini saya akan membuat deskripsi tentang wall panel tersebut. Coba kita masukkan ya. Ini saya sudah jadi ya, saya buat ya untuk mempersingkat waktu ya. Ya, ini dia. Saya buat deskripsinya. Kita zoom dulu ya. Ya, ini dia tulisannya. Jadi wall panel. Kami adalah produsen pabrik. Bla 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 bla. Ya, kayak gitu ya. Nah, untuk membuat deskripsi ini sama aja dengan yang tadi saya kasih contoh ya. Kita hanya menggunakan text tool yang tadi ya. Kita klik di sini, kita mau ketik misalkan apa gitu ya. Ya, ini terus kita enter, pindah ke bawah ya, seperti itu ya. Saya rasa mudah ya buat teman-teman. Oke, saya rasa cukup ya untuk membuat desain untuk belakang brosurnya ya. Ya, ini halaman depannya. Desainnya seperti ini. Cukup menarik ya. Terkesannya agak mewah gitu ya. Jadi ini gambar-gambar aja, contoh aja ya. Saya membuat contoh desain untuk brosur 3D wall panel gitu sebagai tutorial. Mungkin akan bermanfaat buat teman-teman juga gitu. Dan ini gambar belakangnya ya. Sudah rapi saya kira ya. Ini yang akan kita cetak dengan membuat brosur media kertas ya.
menggunakan kertas art paper nanti. Oh ya, teman-teman, selain brosur kita juga bisa membuat sarana promosinya melalui online atau biasa saya membuat PDF-nya gitu. Jadi ketika kita berkenalan dengan seseorang yang sering menggunakan atau membuat rumah gitu, jadi saya tinggal minta nomor teleponnya, WA-nya, tinggal saya kirimkan PDF-nya. Nah, ini saya akan kasih contoh ya, PDF-nya seperti apa. Ya, ini PDF-nya ya, PDF dari katalog 3D wall panel. Ini ada halaman depannya, terus ini ada logo kami ya, ada 2 kontak person juga, addressnya. Kemudian di sini ada deskripsi. Di halaman selanjutnya di sini ada daftar harga ya. Kemudian di sini motif-motif yang kita tampilkan ya, berikut dengan nama-namanya ya. Jadi mempermudah orang untuk membeli atau memesan motif apa yang akan dibeli gitu ya. Ya, ini ada sekitar 7 lembar ya, 7 halaman ya. Jadi kalau kita punya rekanan dan membutuhkan 3D wall panel, kita tinggal mengirimnya lewat WA saja ya. Jadi orang sudah bisa membukanya tanpa kita harus ketemu gitu ya. Setelah dia tertarik, baru kita mungkin akan presentasi spesifikasi bahannya, terus berapa lama waktunya pembuatannya gitu ya, dan lain sebagainya ya. Saya rasa itu ya teman-teman. Saya sudah membuat desain contoh untuk brosur 3D wall panel yang nanti akan kita cetak ya. Setelah dicetak baru ketahuan gitu ya, hasilnya persis sama dengan yang dibuat di dalam desain ini atau masih ada perbaikan-perbaikan lainnya. Oke guys, sekarang saya akan menuju tempat percetakan untuk mencetak brosur yang sudah saya desain. Nanti jadinya seperti apa, saksikan terus video ini sampai selesai. Ya, ini saya ke tempat percetakan langganan saya ya. Ini biasanya hasilnya memang bagus, tempatnya juga rapi, bersih, dan cepat prosesnya ya. Jadi cukup puas lah saya mencetak di tempat ini.
kita masih menunggu ya, ternyata belum selesai. Sudah hampir 30 menit. Ini kita menggunakan kertas art paper ukuran 150 gram ya. Ya, brosurnya sudah jadi ya. Sekarang saya akan potong brosurnya. Ini satu lembar jadi 2 pieces. Ya, ini hasil cetakannya sudah selesai ya. Sepertinya bagus sesuai dengan yang saya buat desain sebelumnya. Ini di wall panel, comfort to pull ya, jadi kita tarik dia ada yang paling bisa. Jangan Pak.